Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini adalah tidak menyentuh yang najis. Saudaraku, keberkenanan di hadapan Allah adalah sesuatu yang bersifat progresif. Seiring dengan bertambahnya usia biologis atau perjalanan hidup kekristenan, seseorang harus semakin berkenan kepada Allah atau yang sama dengan semakin mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Oleh karena merasa sudah diperdamaikan dengan Allah berdasarkan pengertian mengenai doktrin keselamatan, banyak orang Kristen tidak berusaha untuk mengalami perubahan hidup yang semakin berkenan kepada Allah. Mereka tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Merasa sudah selamat, berhubung sudah memiliki pengertian mengenai doktrin soteriologi, doktrin keselamatan. Dan ini malangnya terjadi atas para teolog. Ya, hati-hati saudara. Dan kalau mereka menjadi pendeta, tidak heran kalau mereka tidak mengubah manusia. Mereka hanya berorganisasi dan hidup untuk mencari nafkah dalam kewajaran hidup seperti manusia lain. Sementara itu pengaruh dunia yang fasik membelenggu hidup mereka, membelenggu hidup jemaat sehingga mereka semakin berkeadaan tidak pernah berkenan kepada Allah. Sejujurnya banyak rohaniwan Kristen atau teolog Kristen dan jemaat berkeadaan seperti ini. Wah, kalau tidak diingatkan, mereka tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan, tidak pernah menjadi anggota masyarakat. Maksud saya, tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan, bahkan tidak menjadi anggota masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin malah meluncur menuju api kekal, masuk neraka. Sebab orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi sebaliknya berbuat jahat, biarpun Kristen juga masuk neraka. Kalau mereka mengaku percaya, itu tidak akan diterima. Percaya itu berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai, dalam hal ini Allah, pistewo. Dan orang percaya pasti melakukan kehendak Allah. Kalau tidak melakukan kehendak Allah berarti tidak percaya. Dari pihak Allah perdamaian itu harus dibayar, yaitu Allah memberikan putra tunggalnya sebagai sarana perdamaian dengan memikul dosa manusia di kayu salib, dan Allah melakukannya. Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai, it's finished. Adapun dari pihak manusia harus memberi diri diperdamaikan dengan berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Orang percaya harus mau didewasakan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah huyos, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, proses pendidikan ini tidak harus dialami oleh setiap orang percaya demi terwujudnya perdamaian dengan Allah. Saudaraku, dulu sebelum menerima pendamaian dengan Allah atau perdamaian dengan Allah oleh korban Kristus, kita bukan saja berstatus bermusuhan dengan Allah, tapi juga berkeadaan bermusuhan dengan Allah. Artinya karakter kita, keadaan kita yang jahat ini memang tidak bisa dipertemukan atau diperdamaikan dengan Allah. Bukannya status, memang keadaannya juga memang jahat dan tidak bisa klop, tidak bisa tidak bisa kerek dengan Allah. Pendamaian dengan darah Yesus oleh pihak Allah mengubah status kita, puji Tuhan, di mana kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan artinya dianggap benar walau keadaan kita belum benar. Dengan keadaan yang belum berubah menjadi benar atau belum berkenan kepada Allah, berarti perdamaian dengan Allah belum lengkap atau utuh. Sekarang setelah status kita diubah, kita bertanggung jawab untuk mengubah keadaan kita dengan belajar hidup sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Status dibenarkan di hadapan Allah walaupun keadaan kita belum benar. Ya, status dibenarkan di hadapan Allah walaupun keadaan kita belum benar, karena Allah memandang putra tunggalnya yang menggantikan tempat kita di kayu salib tidak boleh menjadi modal satu-satunya. Artinya untuk masuk surga tidak cukup hanya mendapatkan pembenaran secara pasif. Ya, tidak cukup. Perubahan status
Ini yang membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Tetapi belumlah perdamaian yang lengkap atau utuh. Ini barulah perdamaian dimensi pertama. Keadaan ini tidak boleh berlangsung terus-menerus sampai orang Kristen atau kita meninggal dunia. Oleh karenanya, orang percaya harus berusaha untuk mengalami perubahan guna memiliki perdamaian yang lengkap dan utuh. Ini perdamaian dimensi kedua. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ya kan? Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Kenapa butuh nasihat? Karena harus ada perubahan. Kenapa harus ada perubahan? Kalau tidak ada perubahan, seseorang tidak akan bisa mengalami perdamaian dengan Allah. Jadi nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat firman Tuhan yang mengubah keadaan perilaku, saudaraku. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1-18, Paulus memberi nasihat, diantaranya adalah agar orang percaya memisahkan diri dari dosa dan tidak menyentuh apa yang najis. Jangan menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Begitu firman Tuhan. Tidak menyentuh apa yang najis baru diterima. Ya, artinya secara de jure, secara hukum sudah menjadi anak-anak Allah, tapi belum berkeadaan sebagai anak-anak Allah, maka harus berubah. Kekristenan hari ini bagi banyak orang Kristen hanyalah sekedar keberagamaan, bukan jalan hidupnya Yesus yang harus dikenakan. Mereka kehilangan esensi kekristenan yang sejati. Esensi kekristenan yang sejati adalah perubahan perilaku agar menjadi semakin sesuai dengan rancangan Allah semula, di mana Yesus menjadi role modelnya. Rancangan Allah semula adalah manusia yang berkenan kepada Allah, yang dalam segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini loh yang harus dicapai. Dan kalau betul-betul mencapai ini, baru bisa memiliki hidup dalam perdamaian dengan Allah. Keadaan manusia seperti ini yang makin hari makin serupa dengan Yesus, makin sempurna seperti Bapa, menjauhkan diri, tidak menyentuh apa yang najis, dapat mengimbangi Allah sehingga dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah secara ideal. Nah, kalau seorang belum menjadi seperti Yesus, berarti tidak memiliki perdamaian yang ideal dengan Allah. Kebenaran ini tidak bisa dikenakan untuk semua orang beragama, saudara, tapi untuk umat pilihan yang diproyeksikan berkarakter Kristus, ya, yang dimungkinkan untuk mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kebenaran ini hanya untuk mereka yang rohnya dihidupkan untuk bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka yang mampu mengerti apa yang baik, yang dikehendaki Bapa, ya, yang sempurna seperti yang Bapa inginkan, dan mampu melakukannya dengan tepat. Bapa memberi hujan kepada orang yang baik dan jahat, juga mataharinya. Kalau Tuhan Yesus mengendaki kita sempurna seperti Bapa, maksudnya agar kita bisa sepikiran dan seperasaan Bapa itu, yang mengasihi semua orang dengan tulus, sebagaimana Ia memberi hujan kepada orang yang baik dan jahat, juga mataharinya. Oleh karena Tuhan Yesus telah menang, yaitu melakukan kehendak Bapa dalam keagungan karakter seperti yang Bapa miliki, maka Ia menjadi pokok keselamatan. Menjadi pokok keselamatan artinya menjadi contoh teladan dan yang dapat mengubah kita, yang bisa menolong kita, yang memampukan kita hidup seperti Dia hidup. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengubah keadaan kita dengan belajar hidup sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Di antaranya adalah agar kita memisahkan diri dari dosa dan tidak menyentuh apa yang najis. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulak Rasya.